Ibu, Saudara terkasih, eh, agar lebih terisi yang di depan.
Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita di sore hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 9. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu
bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu,
Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dari Mika 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Kita baca secara responsoria. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu dia akan menutupi mukanya. Dia akan berkata padaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang dia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Balakanlah umatmu dengan tongkatmu, kami domba milikmu sendiri, yang terpencil dan rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala kepersaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan, Allah kami dengan gentar, dengan takut kepada-Mu. Siapakah Allah seperti yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 22 Januari 2023. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu yang ketiga setelah Epifanias dengan topik minggu, kekuatan Allah yang menyelamatkan. 2. Informasi pelayanan umum. 1. Siduk khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, di ibadah pukul 16 WIB, dilaksanakan pelayanan sidik khusus untuk satu orang, yaitu Esteria Juliati Buru Silitonga. 2. Bonatown Distrik 21 Banten. Pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, pukul 10 WIB, akan dilaksanakan Bonatown Distrik 21 Banten tahun 2023 bertempat di HKBP Ciputat. Untuk itu diminta kepada full-timer dan mewakili jemaat atau BPH seksi perempuan dan Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 3. Kunjungan Pastoral Eporus. Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Eporus HKBP akan melakukan kunjungan pastoral kepada seluruh full-timer Distrik Lampung, DKI Jakarta, Deboskap, Bekasi, dan Banten, bertempat di Jakarta. Untuk itu diminta kepada seluruh full-timer mengikuti acara tersebut. 4. Sermon Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan dimulai kembali sermon Parhalado pada pukul 19 WIB bertempat di gereja. Untuk itu diminta kepada semua Parhalado mengikuti sermon tersebut. 5. Ibadah pembukaan kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK tahun 2023. Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan kegiatan pelayanan kategorial dan pertanyaan WIK tahun 2023 masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Aktivitas kategorial nomor 6, aktivitas kategorial. Mulai minggu kedua Februari 2022, segala kegiatan kategorial gereja akan dimulai termasuk pertanyaan WIK, pelajaran CD reguler tahun ajaran 2022-2023, dan pembekalan calon sintua. Untuk itu diminta kepada semua sintua WIK untuk menyampaikan jadwal pertanyaan WIK kepada sekretariat gereja. 7. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Stefanus Ripaldi Chandra, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, dari WIK 25. Putra Bapak Agustinus Alexandra almarhum, Ibu Jenete Jenny Heligenes, dengan Ruth Sinaria Buru Simanulang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 25. Putri dari Bapak Walter Simanulang,
Ibu Sintua Rumita Boru Silaban. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota pukul 8 WIB. 8. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Polmerius Hot Maruba Manik dan Ibu Intan Naura Boru Hutasoit pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2023 dari WIB 17. NRJ 120550. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 9. Jemaat baru. Hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Dulfiando Purba dan Ibu Sansan Mawardina Borusianturi beserta 2 orang anak, bertempat tinggal di Jalan Al-Muhajirin, WIG 2, NRJ 231575. 10. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, telah pindah huria keluarga Bapak Mariden Sihotang dan Ibu Meliana Boru Simbolon beserta 3 orang anak, WIG Diaspora, ke HKBP Pos Parmingguon, Kedaung Resort Salembaran, Distrik 21, Banten. 11. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Rupina Boru Siregar dari WIG 11, tutup usia 58 tahun pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, meninggalkan suami Bapak Marimbus Pasaribu dan 2 orang anak. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 12. Daftar ulang jemaat diaspora. Sesuai dengan hasil rapat huria HKBP Tangerang Kota pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 tentang jemaat diaspora, maka ditetapkan sebagai berikut. 1. WIG diaspora akan ditiadakan di tahun 2023. 2. Seluruh jemaat yang terdaftar di WIG diaspora supaya mendaftar ulang ke WIG yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing, dan apabila tidak ada atau jauh dari WIG, maka boleh memilih WIG sendiri tempat jemaat tersebut terdaftar. 3. Daftar ulang ditetapkan mulai hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Dan apabila tidak mendaftar ulang sampai tanggal yang telah ditetapkan, maka jemaat tersebut diharuskan untuk meminta surat pindah jemaat, atau jika tidak ada respon dari jemaat tersebut, maka akan dihapuskan dari database HKBP Tangerang Kota. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di WIG masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 485 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan sore hari ini bersama ibu bapak saudara yang sedang mengikuti ibadah ini secara live, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di minggu ketiga setelah Epifanias hari ini. Tertulis dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini ibu bapak saudara-saudara, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan mungkin pernah mendengar perkataan schisma, yang artinya keterbelahan atau perpecahan. Schisma maksudnya kondisi perselisihan yang terjadi di ranah agama, secara individu maupun kelompok. Bisa terjadi akibat perbedaan dogma atau keinginan-keinginan atau ego yang mendominasi. Schisma menjadi bagian sejarah gereja yang pada awalnya utuh. Dan kita tahu sekarang secara denominasi sudah beragam-ragam. Ibu bapak tahu schisma pada abad pertengahan adanya gereja timur, gereja barat. Dan schisma yang pernah kita alami, perpecahan atau perpisahan itu di abad pertengahan, atau tepatnya tahun 1517 pada masa Martin Luther, perpecahan Roma Katolik dan Protestan. Dan selanjutnya terjadi schisma-schisma lokal, perpecahan-perpecahan lokal antara denominasi, antara gereja, antara pribadi-pribadi, bahkan schisma pada akhirnya bukan hanya di ranah agama, tetapi juga di organisasi sosial lainnya ataupun di masyarakat umum.
Ibu bapak saudara-saudara, sihisma terjadi di jemaat Korintus. Tapi sihisma yang mereka alami bukan karena perbedaan dogma atau ajaran. Mereka sama-sama percaya Kristus adalah juru selamat. Tapi kenyataannya rata-rata mereka saat itu tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus hanya kepada dirinya dan golongannya. Itu masalah yang paling besar terjadi. Dengan bahasa lain, manusia itu mencuri kehormatan Tuhan dan melupakan kemuliaan Tuhan. Mungkin di sepanjang masa sampai saat ini bisa terjadi, ibu bapak, saudara-saudara. Bagaimana gereja yang seharusnya mewartakan kasih Tuhan tanpa dibatasi oleh tembok-tembok dinding pemisah. Bagaimana gereja menjadi bagian dari kehidupan dunia dan sesama saudara terutama menjadi sumber kasih Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita tidak dapat mengabaikan perpecahan-perpecahan itu. Bahkan mungkin HKBP sendiri pernah mengalaminya dan bergumul di sana. Tetapi pada akhirnya HKBP harus kembali merekonsiliasi diri dan akhirnya utuh kembali dalam pelayanan itu, ibu bapak saudara-saudara. Kembali ke nats ini bukan karena dogma, tapi rata-rata karena apa? Karena ego, karena pengkultusan manusia dan melupakan Tuhan. Sehingga ada orang yang mengatakan seperti Rasul Paulus katakan tadi, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, dari golongan Kristus. 3 pertanyaan penting yang perlu memperoleh jawaban supaya mereka memahami perpecahan ini tidaklah baik, karena perpecahan itu merusak. Ibu bapak saudara-saudara, mungkin berbeda perpecahan ini dengan keanekaragaman. Kalau keanekaragaman dari awal sudah berbeda-beda, tapi dengan kesepakatan bersama membuat suatu komitmen bahwa mereka mampu dan mau berjalan bersama. Seperti bangsa kita, bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda tempat, berbeda strata sosial dan kehidupan. Tapi para pendahulu bangsa menyatakan kita merdeka dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu dari keanekaragaman, saling menghargai dan memadu kebersamaan dan perjuangan. Tapi jemaat di Korintus, mungkin secara suku mereka berbeda, tapi pada awalnya mereka bersama karena apa? Karena mereka percaya Tuhan, karena mereka percaya Yesus. Tapi pada akhirnya terjadi golongan-golongan itu. 3 pertanyaan penting. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan demikian dalam ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Jawabannya tidak. Tidak ada Kristusnya si A, tidak ada Kristusnya si B, tidak ada Kristusnya si C. Tidak ada Kristusnya gereja A, gereja B, gereja C. Karena Kristus itu adalah Tuhan bagi semua bangsa dan semua umat. Dan Kristus itu adalah Tuhan bagi semua denominasi. Dan Kristus itu adalah Tuhan bagi semua individu. Bagi ibu bapa, bagi saya, bagi kita semua. Yang membawa keselamatan. Pertanyaan kedua, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Itu pertanyaan kedua dalam ayat 13 itu. Jelas, menurut dunia yang disalibkan itu adalah orang-orang jahat. Tapi menurut iman, salib itu adalah hikmat Allah. Itu ayat terakhir tadi. Yang mau dikatakan oleh Paulus, adakah Paulus itu sendiri sama seperti Kristus menyelamatkanmu? Kira-kira begitu. Adakah seorang Paulus disalibkan karena kamu? Jawabannya tidak. Bukan Paulus disalibkan,
Kalau mengalami penderitaan mungkin. Tapi secara kenyataan awal yang disalibkan untuk semua manusia adalah Kristus, Yesus. Bukan manusia, bukan. Kristus yang dipercaya oleh Apolos, Kefas, Kristus yang dipercaya oleh golongan-golongan yang tadi, Kristus yang kita percaya. Kristus. Pertanyaan ketiga dalam ayat 13 itu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak ada. Siapa yang dibaptis dalam nama Paulus? Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapapun kita yang menjadi pengikut Kristus telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Paulus. Jadi ini menjadi penegasan. Ketika dunia berkelompok, ketika dunia mau membuat idolanya bukan lagi Tuhan, tetapi idolanya adalah manusia. Jangan lupa akan kuasa Tuhan. Karena dikatakan sesuai dengan topik, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa itu kekuatan Allah? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan mencipta bumi dan segala isinya. Dengan firman Tuhan itu kekuatan Allah mencipta manusia. Dengan firman Tuhan Dia mengasihi semua manusia, saya, ibu, bapak, saudara-saudara, kita semua. Dengan firman Tuhan kita dijamin atas keselamatan dan keampunan dosa, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dengan firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus, kita sekarang mengalami kekuatan sekalipun di tengah-tengah gelombang keegoisan, perpecahan, suku-suku, bangsa-bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara, kenapa terjadi perpecahan kita sudah tahu. Karena boleh jadi golongan menganggap dia lebih tinggi dari yang lain. Bangsa tertentu menganggap dia lebih wah dari bangsa yang lain. Dan itu masih nyata di tengah-tengah kehidupan kita di bumi ini. Bagaimana bangsa lain misalnya menganggap Indonesia warga kelas 3, kelas 2, kelas 4. Bagaimana golongan tertentu yang mungkin merasa berpendidikan menganggap golongan lain lebih tidak pintar, lebih tidak layak. Bagaimana orang-orang yang terberkati dengan kekayaan yang dari Tuhan menganggap yang kurang terberkati dengan kekayaan jasmani, menganggap mereka itu seorang miskin yang tidak layak dihargai. Ibu bapak, saudara-saudara, melalui firman ini mau diingatkan, siapapun di antara kita, tua, muda, kaya dan miskin, pintar dan sedang-sedang pintar, bangsa Eropa maupun bangsa Asia, berkulit hitam ataupun putih, kalau mau menerima keselamatan, terimalah orang lain dan siapapun sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun di antara kita adalah anak-anak Tuhan yang kekasih. Itu dua Tuhan Yesus, semasa Dia bersama kita di bumi ini, Dia pernah mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 11 demikian, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wah, ini menjadi moto GMKI kalau saya tidak salah. Ut omnes unum sum. Supaya mereka menjadi satu. Di Indonesia disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Kristen. Ut omnes unum sum. Supaya kita menjadi satu. Supaya anak-anak Tuhan menjadi satu. Satu dalam hal bagaimana? Memahami firman Tuhan, kekuatan yang mengasihi diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Rasul Paulus menyinggung ini di kitab Korintus. Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Kalau kekepalaan disinggung di kitab Efesus dan di Kolose. Kristuslah kepala gereja. Di Korintus disinggung, gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari aneka ragam
seperti tangan, jari-jari, kaki, mata, mulut. Berbeda, beda tetapi tetap satu. Dapat dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Tangan dapat dibedakan dari kepala, kepala dapat dibedakan dari kaki, kaki dapat dibedakan dari perut, perut dapat dibedakan dari leher. Semua berbeda, tapi masing-masing memiliki tugas saling melengkapi. Coba luar biasanya. Kalau perut lapar, siapa yang mengambil nasi? Tangan. Setelah tangan mengambil, kemana ditaruh? Ke mulut. Coba, dari mana nasi itu? Karena dilihat, dia melihat, oh ada di piring. Coba mata tidak mau melihat, ini udah lapar. Tidak mau melihat, udah di mana ini nasi? Atau coba mata mau melihat, tangan mau mengambil, tapi mulut tutup. Bagaimana jadinya perut ini? Meraung-raung. Meraung-raung, akhirnya semua lemas. Bukan hanya kaki yang lemas, bukan hanya tangan, tubuh, termasuk mulut menjadi lemas. Dan tangan yang tadi sangat kuat, lemas. Itu gambaran kebersamaan dari anak-anak Tuhan. Tidak ada yang lebih utama, hal yang terkecil sekalipun sangat berharga. Biar kelingking, kita seperti tidak tahu apa artinya kelingking ini. Atau tidak ada artinya tangan ini. Coba hanya satu jari, seperti jari ini. Cara megang ini coba, betapa sakitnya kan? Tapi ketika dia terpecah, tapi dalam keterpecahan itu sama-sama mau menggenggam, saling melengkapi, akhirnya genggaman itu jadi kuat. Dia tidak mengatakan, aku lebih perlu, kata ibu jari. Oh bukan, aku kata jari manis atau jari tengah. Semua. Seperti itu anak-anak Tuhan hendaknya. Di rumah tangga bisa terjadi juga. Oh kan aku ayah, aku yang lebih hebat, aku yang mengatur keluarga ini. Oh bukan ma, bukan pak, aku kan yang ngatur, kata mamanya. Lalu anak-anaknya juga mencak-mencak. Di tengah-tengah keluarga juga bisa terjadi, boleh jadi perpecahan itu jikalau ada pribadi maupun individu tertentu mengatakan dia lebih utama. Gitu. Kalau kita tidak ada begitu ya, Bang ya. Pasti di keluarga baik-baik ya. Begitu. Tapi memang mungkin secara psikologi ada keluarga yang anaknya 7 atau 8, satu diantaranya sangat menonjol. Bisa yang satu ini menonjol sangat baik. Baik kekayaan, pendidikan, bisa. Tapi bisa sangat jahat karena dia menganggap lebih utama dari abang, kakaknya, dan adiknya. Ngomong sama kakaknya juga sembarangan. Karena dia menganggap lebih hebat. Dan biasanya yang mengalami ini orang yang sendiri masih menonjol di keluarganya. Dan dia kurang menghargai yang lain. Ibu bapak, saya kira di antara kita tidak ada demikian. Kalau sendiri menonjol, ajaklah saudara-saudara kita menjadi bagian dari kasih. Itu di dalam keluarga. Kalau sendiri anak orang tua kita lebih pintar, hargailah yang sedang-sedang pintar dan yang akan lebih pintar. Saya kira di gereja juga begitu. Di gereja tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Ada ayah, ada ibu, ada ama, ada ina. Kadang perbedaan itu sangat memperkaya hidup kita. Coba kita lihat di tengah pemberkatan nikah, ada di situ janji tidak akan bercerai, berpisah kecuali dipisahkan oleh kematian. Itu di gereja loh. Tapi coba begitu masuk ibadah begini. Si ibu duduk di sana, si ayah duduk di sana. Atau si ayah langsung ke punggungan nama, si ibu ke punggungan ina. Kalau secara letterlet dari sudut bahasa tadi, mereka harus satu tempat duduk. Kemanapun mereka satu. Hal yang demikiankah yang dikatakan? Bukan. Mau dimanapun kita duduk, tapi memang baik kalau bersama keluarga. Mau duduk dengan rekan-rekan, ina, ama, remaja, sesuai kelompok pelayanan untuk mempermudah pelayanan dari gereja. Bagaimana supaya hati kita itu tetap terpaut satu sama lain.
Nah, Poso tidak mengatakan kami kan orang-orang muda. Ya betul, mari kita tunjukkan semangat muda kita seperti para pemusik ini kan. Semangat mudanya. Sebatas apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Suara dan tenaga kita. Ayo. Apakah hanya materi? Oh tidak. Kepedulian dalam pelayanan itu menjadi berkat yang sungguh-sungguh. Jangankan kepedulian. Kehadiran kita di rumah Tuhan. Hanya duduk dengan baik, memuji, memuliakan Tuhan. Membawa setiap anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang tidak egois. Kenapa dikatakan demikian? Karena ibadah kita yang utama bukan hanya di gereja ini. Itu catatannya. Jadi di mana Pak Pendeta? Ketika kita pulang dari gereja ini, maka firman nyanyian yang kita dengar dan nyanyikan berbuah di luar sana. Jadi gereja yang sesungguhnya bukan di ibadah itu, tapi gereja yang sesungguhnya adalah perilaku dan sikap hidup orang percaya. Jadi percuma dong mau didok percaya ibadah Tuhan ini, ala yang mersauri ibadah akadungan ibadah. Adalah sia-sia ketika saya mengatakan, aku percaya Kristus, aku percaya Yesus, tapi aku tidak mau bersama saudara-saudara yang lain. Bahkan membangun diri. Kapan kita doa? Assalamualaikum. Situ purbo dong aku. Kau jago dosa di mana? Kalau begitu apa jadinya? Aku berhalado, kalian jemaat. Bagaimana jadinya ibu bapak saudara-saudara? Tapi bagaimana jika pendeta dan kami pelayan mengatakan, kami ini adalah hamba-hamba yang terbatas, hamba Kristus. Lalu disertai oleh Roh Kudus. Yang disuruh mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu jemaat. Maka jemaat juga tergerak untuk saling mengasihi. Semua saling melayani. Bukan melihat status. Dalam arti menonjolkan. Status itu memang ada, tapi bukan untuk diperbesar-besar. Karena apa ibu bapak? Kita sama-sama anak Tuhan. Aku berani sekali mengatakan saya anak Tuhan ya. Sebenarnya pendeta itulah hamba Tuhan. Hatuban ni Tuhani hidup pendeta. Budak Tuhan. Kamulah semua anak-anak Tuhan. Jadi kami harus takut. Ketika anak-anak Tuhan nanti berdoa kepada Bapaknya di sorga. Bapa di sorga itu hambamu. Pendeta Silitonga sudah kurang ajar. Saya harus takut akan hal itu. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan kepada anak-anak Tuhan. Ini. Ternyata di Korintus hal itu sudah tercederai. Dengan adanya golongan yang mengatakan. Golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus. Tercederai. Coba kalau di gereja ini nanti ada golongan. Golongan namang pendeta Sintua Simanjuntak. Golongan namang pendeta Silitonga. Golongan namang Sintua Simarangkir, Amang Sintua, Panjaitan, Purba, dan semua Sintua di sini. Golongannya ada. Dan mengatakan, oh kami golongan-golongan yang elit. Kamu golongan-golongan yang tidak terhitung. Atau sebaliknya kami golongan yang tidak memiliki apa-apa. Kamulah semua. Ibu bapak, dari manapun kita. Dari manapun saudara-saudara. Terimalah Tuhan itu mengasihimu. Bagaimanapun hidupmu. Apakah sedang menderita atau bersuka cita. Apakah sedang kaya atau sedang mengalami keterbatasan. Apakah sedang pintar atau sedang kurang pintar. Apakah sedang sehat atau memiliki lemah tubuh. Tuhan mengasihimu. Kalaupun ada perbedaan, bukan menjadi kerangka untuk melakukan sihisma atau kelompok untuk kita berbeda, untuk kita tidak dapat bergaul, untuk kita tidak dapat saling menyapa, untuk kita tidak perlu saling mengasihi. Sekali lagi, Tuhan memerlukan supaya semua anaknya yang berbeda-beda latar belakang itu saling mengasihi dan saling menghormati. Dengan demikian, egoisme itu akan terkikis dengan sendirinya. Berat sekali ya. Kalau ada tiba-tiba orang yang agak-agak di samping kita, udah tingkah lakunya luar biasa. Kadang ego kita harus direm, kan begitu.
Apalagi ada orang tiba-tiba, amang pendeta ini firman Tuhan tertulis dalam ini begini, begono. Apa egoisnya pendeta enggak muncul kan? Siapakah yang sulit dikhotbahi? Ibu bapak saudara-saudara, yang sulit dikhotbahi adalah seorang pendeta. Siapakah yang sulit diajari? Yang sulit diajari adalah guru. Karena mereka pengajar dan pengkhotbah. Tapi bukan berarti tidak banyak pendeta yang rendah hati. Bukan berarti para guru tidak banyak yang memang benar-benar mendedikasikan diri untuk melayani dan menghormati semua kehidupan. Banyak. Mana yang kita pilih? Apakah yang menganggap diri kita lebih lebih tinggi dari orang lain? Atau menganggap bahwa kita adalah hamba Tuhan, anak Tuhan? Apapun yang kita miliki sekarang itu semua anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Coba lihat istri, lihat suami, lihat anak-anak, lihat pekerjaan, lihat saudara-saudara di samping kita. Semua itu anugerah Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita menjauhkan Tuhan dan menjauhkan sesama. Dan tidak ada alasan bagi saya mengatakan bahwa sayalah yang terpenting, akhirnya melupakan Tuhan. Sekali lagi melalui khotbah ini mau diingatkan, utamakanlah Kristus. Utamakanlah Tuhan. Maka hidupmu, hidup kita akan menjadi yang terutama di dalam Tuhan. Jadi Tuhan yang diutamakan. Tuhan yang didahulukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan dilimpahkan kepadamu. Enak posobulung, carilah kerajaan Allah, maka jodoh akan diberikan kepadamu. Itu segala sesuatu. Dalam bahasa Batak disebut akka odeng. Jodoh. Saudara-saudara yang belum bekerja, carilah kerajaan Allah, maka pekerjaan akan diberikan Tuhan. Carilah hikmat, maka diberikan Tuhan. Dan dia pernah mengatakan, mintalah, ketoklah, dan carilah. Mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka kamu akan dibukakan. Carilah, kamu akan menemukan dan diberikan apa yang kamu butuhkan. Saya kira ibu bapak sebelum kita meminta pun sudah diperhatikan Tuhan. Siapa di antara kita yang selalu meminta Tuhan berikan kami nafas hidup? Tidak ada rata-rata saya kira. Berikan kami oksigen hari ini. Coba saya tanya sekarang, saya bukan menantang. Termasuk saya tanya. Siapakah di antara kita meminta hari ini supaya Tuhan memberikan oksigen yang sejuk bagi kita? Adakah? Tidak ada. Tapi ternyata oksigen ini kita miliki dengan cuma-cuma. Nafas ini kita terima dengan cuma-cuma. Tanpa bayar. Gratis. Tanpa uang. Kita menghirupnya. Masih adakah di antara kita atau saya mengatakan, Tuhan aku hidup karena aku menciptakan oksigen ini? Karena aku menciptakan dan membuat kursi yang saya duduki ini? Dan membuat AC yang kami alami sekarang dengan kesejukannya? Tapi Tuhan telah memberangkatkan pribadi-pribadi yang baik, yang memiliki pikiran dan akal serta hati yang tulus, memberikan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kami pun duduk bersama, dapat mendengarkan musik, dan orang yang menemukan alat pembesar suara atau loudspeaker dapat menolong kita bernyanyi mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu, hal yang terkecil yang tidak boleh kita abaikan sampai sekarang. Apa yang ibu bapak pakai sekarang? Ini sangat kecil. Ini juga pemberian Tuhan melalui pribadi-pribadi yang baik. Maka sekecil apapun pemberian ini yang bagi kita menjaga kesehatan dan hidup kita. Mari kita berdoa buat orang-orang yang telah berbuat bagi kita, yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Kebanyakan mereka kita tidak mengenal. Sekarang ini telah kita rasakan apa yang mereka perbuat. Maka kita pun berpikir demikian.
harus berbuat dimanapun dalam keadaan apapun kepada siapapun dengan baik. Karena siapapun di antara kita dipakai Tuhan. Sehingga perpecahan seperti yang di jemaat Korintus ini tidak terjadi. Tetapi ketika kita menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh, pelayan-pelayan orang-orang yang dikasihi Tuhan, menebar kebaikan kemana-mana, bukan roh perpecahan. Menebar kebaikan bukan hal-hal yang merusak. Dan saling memberitahukan dan membenahi. Seperti yang diberitahukan oleh orang-orang Kloe kepada Paulus. Paulus, Rasul Tuhan, di jemaat Korintus ada perpecahan. Tindakan yang dilakukan oleh Paulus adalah tindakan yang sangat tepat. Dia menyuruh mereka untuk fokus kepada Kristus. Bukan hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Dia menyuruh jemaat di Korintus untuk tetap setia melayani dan saling menyayangi. Dan mereka akan menerima banyak hal dari cinta kasih Tuhan. Kita juga begitu, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Melalui firman ini, mau kita bawa ke rumah masing-masing. Tidak ada gunanya kita hanya memelihara ego masing-masing, ego kelompok, bahkan mungkin egoisme gereja atau denominasi. Karena denominasi itu, gereja itu diberikan Tuhan untuk berbuah ke seluruh bumi. Maka kita juga layak mempersiapkan diri menjadi bagian dari bumi ini. Bagian pelayanan di bumi ini. Menciptakan satu kebaikan dari anak Tuhan akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terpencar, menyebar ke seluruh bumi. Membuat kita semakin nyaman, aman, sekalipun pergumulan ada banyak yang kita hadapi. Pergumulan perpecahan terjadi di Korintus, mungkin di tengah bangsa kita ada. Dan itu perlu kita doakan supaya kita menyatu di bangsa ini. Pergumulan perpecahan atau egoisme di gereja mungkin juga ada. Mari saudaraku, kita menjauhkan itu. Pergumulan hanya mementingkan diri sendiri di tengah keluarga. Mari kita jauhkan itu. Dengan cara apa? Tetap melihat Kristus yang disalibkan itu. Dan cinta kasihnya mau berkorban untuk kita semua. Sekalipun itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi Kristus adalah hikmat bagi kita semua. Nak pehao toon silangi di dok halak na soporsea. Alai. Habis suhod dui. Yak kahalak naolo mangolu di bagasat Tuhan. Hikmat yang menyelamatkan. Ketika Yesus disalib, dia turun ke alam maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan naik ke surga. Dan dia memberikan kuasa rohnya menyertai ibu bapa dan saya. Mari ibu bapa, di tengah perbedaan itu, kita saling menghargai. Di tengah kebersamaan itu, mari jangan mencoba untuk menimbulkan perpecah-pecahan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak di rumah, di sekolah. Tuhan menyertai para guru-guru kita, pelayan-pelayan di masyarakat, para pemimpin di tengah-tengah bangsa, secara khusus para pelayan di rumah Tuhan. Dengan setia menebarkan cinta kasih, dengan setia mengikat tali persaudaraan, dan dengan sukacita menerima kebersamaan. Secara khusus buat saudara yang akan mengaku iman secara khusus sore hari ini, dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Bukan opungku percaya, maka aku percaya. Haletku percaya, maka aku percaya. Rekan-rekanku percaya, maka aku percaya. Bukan itu, aku percaya. Berarti tidak ada mengganggu gugat itu. Ketika saudara dalam sidik khusus 1 minggu ini harus bertemu selama 7 kali pertemuan dan 1 kali gladi resik. Hargailah itu dengan baik. Jangan sia-siakan. Ingatlah Tuhan yang selalu mengasihimu. Dia tetap menuntunmu. Termasuk kita semua di sini, ibu bapak, saudara-saudara. Tuhan memberkati.
Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Betul kekuatan dari Tuhan yang menyelamatkan kami, yaitu firman-Mu, kasih-Mu di dalam Yesus. Kami telah mendengar perpecahan yang terjadi di jemaat-Mu Korintus. Dan ternyata di sepanjang sejarah gereja perpecahan atau schisma juga dapat terjadi. Dan mungkin di tengah kehidupan kami saat ini. Tuhan mengingatkan kami untuk menghargai perbedaan. Tuhan mengingatkan kami untuk memupuk kebersamaan. Tuhan mengingatkan kami sebagai hamba-hamba dan anak-anak-Mu yang kekasih. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang memupuk egoisme. Tapi kami sadar, kami tidak ada apa-apa tanpa orang lain yang bersama kami yang Engkau kasihi. Kami tidak ada apa-apa tanpa Engkau mengasihi orang tua, sanak saudara kami. Kami tidak ada apa-apa di tengah persekutuan tanpa Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sedang bersekutu di rumah-Mu Tuhan, atau dimanapun kami ada bersama. Berkati jemaat-Mu di gereja yang beraneka ragam itu, memuliakan nama Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati gereja-Mu HKBP secara khusus tetap menjadi saluran berkat bagi seluruh bumi. Berkati gereja-Mu HKBP Tangerang Kota ini sebagai bagian perpanjangan tangan dan hati Tuhan. Berikan kami kesempatan melayani Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau. Dan itu lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, dan bahkan menurut firman-Mu, mengampuni lebih sungguh. Kami menerima berkat itu. Berkati setiap saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kami serahkan hidup mereka bagi Tuhan. Serta saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Serta saudara kami yang sedang mengalami pergumulan atau duka cita dimanapun mereka. Tuhan, kami serahkan tubuh roh jiwa kami. Dalam keadaan suka maupun susah, hanya nama-Mu lah kami muliakan. Jauhkan kami dari memuliakan diri kami sendiri, supaya nama-Mu yang tetap menopang kehidupan kami. Terpuji nama Bapa di dalam Yesus Kristus, Dia yang telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memasuki acara sidih hukum. Ketika kita bernyanyi, kami mohon kesediaan orang tua dari saudara yang akan mengaku iman hari ini untuk berdiri di tempat bersama saudara yang akan mengaku iman. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak yang hendak disidihkan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini. Karena dia ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajarnya untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakannya agar jangan binasa? Dengan menyadari semua itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anakmu ini menjadi anakmu yang kekasih. Kasihilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi muridmu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidiknya. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anakmu ini yang kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua silakan berdiri, duduk. Kita bernyanyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah
yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepadanya agar ia menguduskan saudara dengan darahnya. Akan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya amanat untuk Esteria Juliati Borus Litonga yang menyaksikan iman pada hari ini Minggu 22 Januari 2023 di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kota. Tertulis dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala si jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kita berdoa. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat. Asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa bagi jemaat. Bapa kami yang di surga, kasihilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Pelihara mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikatkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita bernyanyi, saudara dipersilakan cepat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.